Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andro di video insight yang ke-8. Nah, di video insight yang ke-8 ini saya akan membahas salah satu topik yang cukup unik menurut saya karena dibandingkan topik-topik sebelumnya gitu kan, seperti em, berapa nih, 3-4 pertemuan yang sebelumnya gitu kan. Nah, topik ini nih menurut saya sangat menarik karena dibalik um, kita melihat contoh kasusnya gitu kan, melihat contoh dari praktik konseling yang terapeutik. Nah, di sini saya merasakan di pertemuan ke-8 ini kita banyak banget nih membahas apa ya, berdiskusi tentang adanya dua pendekatan yang berbeda dari konselor yang menerapkan konseling humanistik, yaitu antara Carl Rogers dan Fritz Perls gitu dalam penerapannya kepada seorang konseli yang kebetulan bernama Gloria. Nah, um, apa nih, praktik konseling ini nih, kalian bisa melihatnya di YouTube. Itu ada judulnya kalau tidak salah The Gloria Films, Three Approach to Psychotherapy. Di situ ada counseling real yang dilakukan oleh Carl Rogers, Fritz Perls dan Albert Ellis. Tetapi kan di dalam apa ya, di dalam counseling humanistik ini yang teorinya yang mendekati oleh counseling ini nih, yaitu cuman hanya Carl Rogers dan juga Fritz Perls. Nah, oleh karena itu pada video insight yang ke-8 ini saya akan membahas nih tentang perbedaan antara praktik kedua konselor ini dan akibatnya dari praktik konselingnya gitu loh. Dan juga banyak hal nanti seperti kayak ke apa namanya, diskusi-diskusi yang kita lakukan bersama kelompok. Nah, sebelumnya kan kalau di video sebelumnya kan kita cuman kayak membahas tentang ini aja kan, tentang kayak apa sih pengertian dari apa sih namanya, pengertian dari konseling humanistik, kemudian apa sih tiga kondisi itu, dan kita kan cuma hanya menjelaskan secara detail ya kalau dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini kebetulan kita juga mendiskusikan hal tersebut kepada teman-teman dan juga dosen kita gitu. Nah, oke, kita tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke intinya mungkin ya. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, jadi Carl Rogers dan Fritz Perls ini adalah dua konselor yang mempunyai eh, apa ya, misal teorinya masing-masing. Mereka berdua ini menciptakan dua teorinya masing-masing. Nah, eh, jika kalian tahu ya, kalau pernah dengar teori person centered therapy atau teori apa sih namanya, person center biasanya kalau disebut oleh anak-anak Bima Konseling. Nah, itu yang menciptakan adalah Carl Rogers. Nah, Carl Rogers ini dia mengatakan bahwa sebenarnya seorang klien itu atau seorang konselor itu mempunyai pribadi yang memiliki potensi, dan juga mereka mempunyai kemampuan untuk mengaktualisasi potensi yang ada pada diri mereka. Kemudian juga kenapa Carl Rogers mengatakan hal demikian? Karena hal tersebut didasarkan bahwa pada saatnya manusia memiliki motivasi, habis itu mereka mempunyai apa ya, bisa dikatakan untuk mengimprove dirinya, dan juga mereka mempunyai kekuatan untuk mempertahankan dirinya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang teori Gestalt, nah teori Gestalt ini adalah salah satu teori pendekatan konseling yang diciptakan oleh Fritz Perls. Nah, kalau tadi kan kalau si Carl Rogers ini
menganggap bahwa klien itu menjadi pribadi memiliki potensi, kemampuan, dan mengaktualisasikan potensi tersebut. Nah, si Frisbee ini juga sama, tetapi Frisbee mengatakannya bahwa manusia merupakan kesatuan dari badan, emosi, pikiran, sensasi, dan persepsi yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan. Dan juga Frisbee mengatakan bahwa manusia itu dapat mengatasi sendiri permasalahan dalam hidupnya, terutama bila mereka menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang dialaminya. Jadi kalau kita ambil benang merahnya, sebenarnya Fritz Perls dan juga Carl Rogers ini, mereka tuh mempunyai konsep yang sama gitu di dalam teorinya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang patologi gitu kan, di dalam patologinya si Fritz Perls ini dia menganggap kalau sebuah patologi itu adalah sebagai unfinished business atau masalah yang belum terselesaikan gitu. Dan juga unfinished business itu adalah sebuah dianggap oleh Fritz Perls sebagai perasaan yang tidak terungkap. Nah, sedang berbeda dengan si siapa? Berbeda dengan Fritz Perls, si Carl Rogers mengatakan bahwa patologi itu adalah sesuatu yang dialami oleh seorang konseli atau seorang klien itu yang tidak mendapatkan yang namanya unconditional positive regards atau penerimaan tanpa syarat. Nah, akibatnya seorang konseli atau seorang klien itu mengalami adanya disorganized yang disebabkan oleh pertahanan yang tidak dioperasikan secara optimal, dan akibatnya hal tersebut menciptakan sebuah bisa dikatakan sebuah ancaman pada diri seorang klien. Jika kita menghubungkan dengan ini kedua teori ini, hal tersebut nyatanya sangat sangat dipraktikkan pada video yang saya tonton itu, yang berjudul The Gloria Films itu. Nah, karena praktik tersebut diterapkan oleh dan diciptakan oleh kedua konsul tersebut, akibatnya ya kita bisa lihat nih perbedaan bagaimana cara seorang Fritz Perls dan juga seorang Carl Rogers menangani seorang konseli, seorang klien. Nah, kebetulan di dalam video ini seorang klien atau seorang konseli ini adalah Gloria. Gloria ini mempunyai masalah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Jadi di sini Gloria ini mempunyai masalah tentang bagaimana tuh dia menghadapi masalah-masalah yang dialaminya, seperti dia itu menjanda, kemudian dia itu mempunyai hubungan seks yang tidak baik gitu, yang tidak baik dengan dirinya dan kepada intinya dia itu bisa dikatakan dia seks bebas lah, dia melakukan seks bebas. Kemudian dia juga mempunyai masalah dengan anaknya terkait dalam komunikasi. Nah, di sini di Gloria Films ini kebetulan saya ingatkan kembali, sebenarnya terdapat tiga pendekatan yang dilakukan oleh setiap konselor. Nah, tetapi pada konseling humanistik ini kita cuma hanya membahasnya dua, yaitu Carl Rogers dan Fritz Perls gitu. Nah, yang pertama dari Carl Rogers. Kalau saya tonton ya, mungkin di videonya The Glory Films ini bisa diketahui bahwa Carl Rogers itu mempunyai cara yang unik kalau saya bilang. Karena kenapa? Karena di dalam sesi konseling ini, seorang Carl Rogers itu seolah-olah dia itu memang menerapkan apa yang disebut three core condition dengan caranya dia sendiri.
dimana dia itu ketika si Gloria ini berbicara tentang permasalahannya dia gitu, berbicara tentang permasalahan anak, tentang dia dengan anaknya, kemudian dengan kehidupan seksnya, dan juga dengan statusnya sebagai seorang janda. Nah, kalau Rogers ini cuma hanya kayak mendengarkan, dan dia juga kayak apa ya, mungkin merecalling apa yang disampaikan oleh Gloria. Nah, di sini juga si siapa namanya, si Carl Rogers ini dia membantu, sebenarnya membantu Gloria ini di dalam apa ya, di dalam praktik konselingnya itu, selain apa ya, mungkin selain mendengarkan, dia ini tetap, Carl Rogers ini tetap berteguh dengan three core condition yang dia ciptakan gitu. Contohnya seperti ketika Gloria menjelaskan permasalahan-permasalahan dia, si Carl Rogers ini tidak berusaha untuk tidak memberikan saran kepada Gloria, karena kembali lagi ya, kita mengingat bahwa pada dasarnya di dalam praktik konseling itu, seorang konselor itu tidak boleh memberikan saran kepada seorang klien itu, ya tidak boleh memberikan saran kepada seorang klien, karena seorang konselor ini cuma hanya sebagai media, yaitu sebagai orang yang mendengarkan dan juga membantu seorang konseli itu untuk memahami dirinya lebih baik lagi, dengan membantu konseli itu menyadarkan gitu, bukan memberikan saran kepada konseli. Nah, dari praktek tersebut, Carl Rogers berhasil, sangat berhasil dalam praktiknya, dan juga Carl Rogers juga membantu si Gloria ini untuk menghubungkan ideal self dan juga real self pada diri konseli, yaitu Gloria, yang pada awalnya tuh tidak sejalan. Kalau kalian nonton filmnya itu kelihatan sekali bahwa si Gloria ini sangat apa ya, antara ideal self yang dia punya dan real self yang pada dirinya yang dialami itu mengalami inkongruen. Nah, makanya konseli itu mungkin lebih sedikit gelisah sih pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu ketika dia melakukan konseling, nah, di dalam video tersebut dengan Carl Rogers, yaitu mengalami mengalami penurunan tekanan, dan dia itu mulai menikmati konseling yang dilaksanakan oleh Carl Rogers. Itu mungkin dari Carl Rogers. Dan juga tidak lupa juga bahwa Carl Rogers ini sangat memperhatikan intonasi yang tepat agar konseli itu juga merasa diperhatikan, kelihatan dari bahasa verbal dan non-verbal yang dilakukan oleh Carl Rogers. Nah, setelah Carl Rogers, kita berlanjut ke Fritz Perls. Nah, Fritz Perls ini dia cukup berbeda dengan Carl Rogers yang hanya mendengarkan. Di sini Fritz Perls ini sangat bisa dikatakan memprovokasi seorang Gloria untuk lebih mengenal dirinya lebih mendalam lagi. Kelihatan banget kalau di dalam videonya seorang Fritz Perls ini selalu menanyakan kondisi Gloria, kayak bagaimana nih ketika di dalam awal prakteknya itu, sikap-sikap apa yang Gloria tidak sadar, tetapi hal itu berpengaruh terhadap dirinya, kayak awalnya tuh di dalam video The Gloria Films itu, Fritz Perls menanyakan kenapa Gloria
tertawa ketika dia menjawab apa ya, kalau salah saya lupa sih. Dia itu pokoknya dia itu kalau nggak salah ya, dia itu agak takut pas ketika dalam sesi bersama Fritz Perls, tetapi dia ketawa. Nah di situ Fritz Perls apa ya, bisa dikatakan menggali perasaan apa sih yang dialami oleh Gloria pada saat itu. Dan di sini Fritz Perls sangat menekankan kepada Gloria bahwa tuh Gloria harus menjadi dirinya dia sendiri gitu. Gloria tuh tidak boleh mempalsukan perasaan yang dia alami. Dan juga di sini Fritz Perls sangat membantu Gloria untuk mengungkap perasaan tersebut. Bisa dilihat bagaimana nyatanya si Fritz Perls ini akhirnya berhasil dalam membantu Gloria untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Gloria, di mana Gloria itu merasa tertekan, Gloria itu merasa marah, Gloria itu mengeluarkan unek-uneknya di dalam konseling bersama Fritz Perls. Dan hal tersebut nyatanya berhasil karena di sini Gloria akhirnya tersadar akan perasaan yang dialaminya pada saat itu juga gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu perbedaan antara Fritz Perls dan juga Carl Rogers, di mana Carl Rogers ini lebih menekankan kepada mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gloria ketika Gloria itu menceritakan permasalahan-permasalahannya. Dan juga Fritz Perls juga mempunyai teknik yang berbeda, yaitu memprovokasi Gloria untuk lebih mengenal dirinya gitu. Ya walaupun kedua praktik ini nyatanya mempunyai pro dan kontra, terutama kalau kalian nonton di YouTube gitu, itu di komen banyak banget yang kurang setuju dengan cara apa yang dilakukan oleh Fritz Perls. Karena Fritz Perls itu bisa dikatakan kalau di luar ya, mungkin kalau kita lihat dari sisi luarnya, Fritz Perls itu memulai praktik konseling itu tidak mungkin bisa katakan langsung mempunyai kesan yang kurang baik kepada seorang konseli, kepada seorang Gloria, karena pembawaan dibawa oleh Fritz Perls itu mungkin tidak mengenakan buat sebagian orang gitu. Karena ya sebenarnya kembali lagi sih, kalau pro dan kontra itu kembali kepada opini masing-masing. Karena pada dasarnya hal ini juga saya lihat ya, kebetulan saya baca-baca di komen-komen YouTube bahwa sebenarnya orang itu kenapa mereka mempunyai pro dan kontra terhadap dua teori tersebut, karena kebetulan ada salah satu akun yang mengatakan bahwa dia nggak suka dengan cara Fritz Perls yang memprovokasi, karena hal tersebut mengingatkan dirinya, seorang yang memberikan komentar ini, kepada masa lalunya di mana dia mempunyai trauma yang sama ketika dia masih kecil. Nah, maka dari itu akibatnya pasti terutama di Fritz Perls ya, di Fritz Perls ini banyak sekali yang tidak setuju dengan cara atau teknik konselingnya dia. Tetapi nyatanya ya, kalau menurut saya pribadi, hal tersebut tuh nggak malah memberikan efektif yang besar kepada diri saya nyatanya ya. Karena mungkin kita ambil ke sisi mungkin dari sisi insight yang saya dapatkan, bahwa sebenarnya dari apa yang kita lihat, Carl Rogers ini kan dia memang lebih mendengarkan ya. Dia lebih mendengarkan dan membantu seorang konseli ini untuk memahami dengan cerita yang diceritakan oleh konseli. Memang itu kalau menurut saya lebih bagus sih. Tetapi dari
dari pendekatan yang dilakukan oleh Fritz Perls, nyatanya itu memberikan dampak yang lebih besar dari Carl Rogers menurut saya. Karena dengan apa yang dilakukan oleh Fritz Perls, hal tersebut menyadarkan kepada saya bahwa tuh saya ini harus merefleksikan lebih pada diri saya gitu. Saya tuh ternyata harus lebih mengenal nih kepada diri saya. Kenapa kok saya begini? Kenapa kok saya begitu? Ya hal ini ya kembali lagi bertujuan untuk lebih mengenal diri saya dan setiap permasalahan saya gitu. Jadi ya kurang lebih itu permasalahan antara Fritz Perls dan juga Carl Rogers di dalam penerapan praktik konselingnya di video Insight yang ke-8 ini.